Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, hari ini sejumlah pedagang pasar tradisional di wilayah Jabodetabek melakukan aksi mogok berjualan lantaran harga daging sapi yang mahal. Di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat misalnya, para pedagang daging sapi memilih tidur di lapak jualan mereka. Hal ini karena tidak adanya aktivitas jual beli daging di pasar. Sementara di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagian besar para pedagang daging sapi memilih mogok berjualan. Mahalnya harga daging sapi telah mengurangi jumlah pemasukan. Dan yang lainnya, saudara, memutuskan untuk tetap berjualan. Ya, sementara itu, saudara, pemerintah menyampaikan membuka ruang diskusi dan menyambut protes dan segera mencarikan solusi kepada para pedagang sapi. Yang paling penting adalah kita carikan solusinya. Seperti kemarin persoalan kedelai juga seperti itu ya. Harus ada langkah-langkah cepat di lapangan. Tapi memang harga daging ini cukup tinggi ya harganya. Saya sudah dengar antara 130-an ribu ya. Itu memang saya berharap mereka bisa kita ajak konsultasi ya, kita ajak bicara, nanti kita cari bagaimana jalan keluarnya begitu ya. Karena ini berkaitan dengan asosiasi begitu. KSP sangat terbuka untuk menerima mereka. Ya, lantas apa sebenarnya alasan paling jelas mengapa para pedagang daging sapi ini melakukan mogok bersama? Kita akan bergabung dengan Sekretaris Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, Abdi DKI Jakarta, TB Mufti Bangkit Sanjaya. Selamat malam, Pak Mufti. Selamat malam. Oke, Pak Mufti, apa sih sebenarnya alasan sampai akhirnya mau rame-rame mogok, nggak jualan daging sapi? Ya, alasannya adalah ketika para pedagang dari tahun ke tahun selalu merasakan harga yang naik, menangkak naik, sampai akumulasinya adalah 4 bulan lalu sudah di luar batas kewajaran. Dan puncaknya bulan ini sudah menyentuh harga 95.000 sampai 98.000. Nah, ini tentu saja merugikan para pedagang yang tidak bisa lagi dia menjual kepada masyarakat dengan harga eceran yang ditetapkan pemerintah 120.000, 130.000. Kurang. Oke, jadi sebenarnya tuntutannya itu apakah soal harga jual yang bisa dinaikkan atau maksudnya memang meminta pasokan yang kurang atau bagaimana, Mas? Perlu kami pertegas, kami tidak pernah meminta harga eceran tertinggi dinaikkan. Tapi Untuk masyarakat luas ya. Dari pemerintah kami tidak, kami menginginkan ketersediaan pasokan sapi hidup untuk kebutuhan kami para pedagang di seluruh Jabodetabek. Lalu kami menuntut juga harga agar kembali kepada terjangkau oleh masyarakat, oleh pedagang, sehingga semua punya keuntungan. Baik kami pedagang punya keuntungan, masyarakat juga ada daya beli untuk komoditi daging tersebut. Sementara yang terjadi adalah harga selalu melambung, dan pemerintah seakan cenderung pembiaran saja, dan cenderung masa bodoh saja tentang pedagang yang sekali lagi bagian paling hilir yang berinteraksi dengan konsumen akhir atau user. Oke. Mas Mufti tadi menyebutkan bahwa selama 4 bulan terakhir akhirnya membuat para pedagang juga kesulitan menjual dagangan ke konsumen karena harga yang tinggi. Pertanyaannya adalah, kan sebenarnya kenaikan harga sapi sering terjadi dari tahun ke tahun begitu. Apa yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga membuat para pedagang daging sapi ini marah lah, saya katakan? Yang membuat perbedaan adalah di depan nasib para pedagang ini, kalau seandainya tidak diberikan solusi oleh pemerintah, maka mungkin namanya pedagang daging di seluruh Jabodetabek hanya tinggal nama saja, tinggal sejarah saja. Karena ada potensi prediksi 2 bulan kemudian, 2 bulan yang akan datang, harga karkas itu mencapai 100.000 lebih. Nah, ketika kami diam saja, sama saja kami menunggu
mati semua, mati keberlangsungan usaha kami. Sebelum hal itu terjadi ya 2 bulan lagi. Kenapa? Disebabkannya kelangkaan pasokan dari Australia. Karena pihak Australia sekali lagi menjual ke negara tetangga, dalam hal ini Vietnam atau Thailand, karena mereka berani beli harga sapi Australia lebih tinggi dari negara kita. Oke, Mas Mukti, bisa dijelaskan mungkin bagaimana kondisi yang ada sekarang? Apakah tertekannya hanya karena harga yang terlalu tinggi atau memang di tengah pandemi ini penjualan juga berkurang? Yaitu penjualan tentu saja berkurang. Karena kan penjualan berkurang di tengah pandemi semua ya. Mungkin semua sektor juga mengalami hal serupa dengan para pedagang daging. Ya. Mas Mufti kemarin sempat ketemu ya dengan pihak Kementerian Perdagangan membahas soal tuntutan ini. Apa hasilnya? Apakah tidak memuaskan? Hasilnya sesuai dengan prediksi kami, Asosiasi Pedagang Daging DKI, APDI DKI, memprediksi bahwa pertemuan yang diagendakan jam 12.30 itu tidak akan membawa solusi untuk kami. Malah sebaliknya. Dari poin-poin kesepakatan atau poin-poin notulensi yang menyebar di media sosial, bahwa kami dituntut untuk menaikkan harga eceran tertinggi menjadi 130.000. Lalu kami diperintahkan untuk melakukan pemotongan segera, menghentikan aksi mogok. Oke. Seperti itu. Mas, apa yang akan terjadi kalau misalnya tuntutan tidak diaminkan? Targetnya bagaimana? Harapannya dari pemerintah dalam waktu dekat supaya apa yang diharapkan bisa terpenuhi? Kami ingin pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi untuk turun ke pasar-pasar di DKI yang sebagai benteng pertahanan ekonomi yang paling ampuh ya di tengah pandemi. Dan Pak Jokowi turunlah ke RPH-RPH. Di mana kami tidak bisa membendung lagi kenaikan harga dan kami tidak bisa menjual ke para pedagang. Nah, usaha-usaha kami ini terancam gulung tikar. Karena sekitar 20-30% para pedagang daging dalam tahun ini saya sudah gulung tikar. Sisanya ya menunggu nasib ke depan ketika tidak ada upaya atau pencegahan atau solusi yang ditawarkan pemerintah secara konkret kepada pedagang daging. Oke, Pak Mufti, ini kan targetnya 3 hari ya mogok jualannya. Bagaimana kira-kira tenggat waktu diberikan kepada pemerintah untuk menstabilkan harga pangan? Saya tahu ini kan mekanisme pasar, tapi apa harapan besar dari para pedagang? Apakah nanti mau memperpanjang hari mogok gitu? Tadi saya lihat ada statement dari Ketua Kantor Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Iya, siap memberikan solusi katanya. Ya, kami apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Muldoko. Kami berharap segera kita bisa berdialog. Perwakilan para pedagang daging dari Jakarta Barat, Utara, Selatan, Depok, Tangerang, Bekasi untuk menghadap ke istana dan merumuskan bersama permasalahan yang ada. Oke, Pak Mukti, ini pertanyaan terakhir saya. Sebenarnya siapa saja yang terlibat dalam gerakan aksi mogok ini? Gerakan aksi mogok ini diprakarsai oleh Asosiasi Pedagang Daging daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Tetapi daerah-daerah penyangga ibu kota seperti Tangerang, Bekasi, Depok, kabupaten kota dan sebagainya mendukung gerakan kami. Sekarang ada juga Lampung juga ikutan untuk aksi mogok berjualan. Kemudian Bandung Barat. Informasi terakhir Provinsi Banten juga akan mengadakan hal serupa. Oke. Baik, Pak Mukti, harapan kita semoga solusinya bisa segera tercapai ya. Ada pertemuan antara Asosiasi Pedagang Sapi tentu saja dengan pemerintah. Ini harapan dari para pedagang segera stabilkan harga daging sapi di pasar. Begitu. Terima kasih Pak Mukti telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.